Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, pertama kali kita memuji Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Jamaah Allah, pada malam ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-58, yaitu bab tentang bab jawazi al-akhdhi min ghairi mas'alatin wa la tatallu'in ilaihi. Itu bab tentang bolehnya kita menerima pemberian. Ya, akhdhi itu artinya mengambil. Ya, kita terjemahkan menerima pemberian min ghairi mas'alatin, bukan karena kita minta-minta, au tatallu'in ilaihi, atau bukan karena kita mengharap-harap, bukan karena kita, kalau diterjemahkan, mengejar-ngejarnya. Artinya kita betul-betul berharap. Jadi ketika kita diberi seseorang, maka terimalah. Selama kita tidak pernah minta, selama kita tidak pernah mengharapkan. Jadi tiba-tiba diberi, maka terimalah. Karena kita akan minta, dan tidak terbetik di dalam hati kita mengharapkannya. Nah, ini bab 58 setelah bab yang sebelumnya, bab tentang qanaah, menerima apapun pemberian Allah. Kemudian bab tentang iffah, ketika tidak punya, tidak mau meminta-minta. Kemudian al-istirna, kita merasa kaya, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disusul dengan bab ini. Bukan berarti kita tidak boleh menerima pemberian. Boleh kita menerima pemberian, tapi ingat, bukan karena kita minta-minta, dan bukan karena kita mengejar-ngejarnya. Yang Allah, hadis yang kita bahas adalah hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang meriwayatkan adalah cucunya, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini cucu, kemudian anak, kemudian bapak, nyambung ya. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi ini cucunya, Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi Salim ini mendengar ayahnya Abdullah bin Umar mendengar dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di sini kalau kita mengambil pelajaran betapa dekatnya anak dengan bapak, begitu dekatnya hubungan antara anak dengan bapak dengan anak. Bagaimana orang tua ini menyampaikan apa yang beliau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak masalah, di antaranya terkait dengan ini, menerima pemberian orang lain. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yu'tini, beliau memberi kepada saya al-ata, satu pemberian. Nah, di riwayat yang lain dikatakan ini yatakarrar, artinya berulang. Satu saat diberi, kemudian Umar menolak. Enggak ya Rasulullah. Besoknya lagi diberi, nolak lagi. Enggak ya Rasulullah. Kemudian terakhir, alasannya disampaikan. Kenapa Umar menolak? Umar mengatakan, "A'tihi man huwa afqaru ilaihi minni." Ya Rasulullah, berikan pemberian itu kepada orang yang afqar, orang yang lebih fakir, orang yang lebih butuh, ilaihi, kepada pemberian itu, minni, daripada saya. Artinya ada yang lebih berhak daripada saya ya Rasulullah. Berikan kepada dia, jangan ke saya. Nah, ini alasannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab sambil memberikan pelajaran kepada Umar bin Khattab. Faqala khudhu. Umar, ambil pemberian ini. Idza ja'aka min hadzal mal syai'un, jika datang kepadamu min hadzal mali, dari harta ini, syai'un, sesuatu. Artinya apapun jika datang kepadamu itu berupa harta, wa anta ghairu musyrifin, sementara engkau ghairu musyrif. Ghairu musyrif itu artinya bukan orang yang mengharapkan, yang berharap-harap, bukan orang yang sa'in. Sa'in artinya mengejar. Sa'in itu apa artinya? Lari kan? Artinya mengejar. Jadi berharap betul. Selama engkau bukan orang yang mengejarnya, berlari untuk mendapatkannya, berharap untuk mendapatkannya. Tatonuk itu orang Jawa minjem-minjem, artinya pengen banget. Wala sa'ilin, dan juga bukan karena minta-minta. Maka fakhudhu, maka ambillah wahai Umar. Jelas ya pesannya ya? Umar ambil. Apapun jika itu berupa harta datang kepadamu, diberikan kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkannya, artinya sebelumnya nggak ada harapan, nggak ada keinginan, nggak ada ya mengejarnya, itu nggak ada, dan juga nggak minta-minta, warasai, maka fakhudh, ambil wahai Umar. Fatamawwalhu, dan ambillah sebagai hartamu. Masukkan dia dalam hartamu. Fa in syi'ta kulhu. Nah, setelah itu kalau kamu mau, fa in syi'ta kulhu. Kalau kamu ingin, ya makan saja, enggak apa-apa. Wa in syi'ta, kalau kamu mau, tasaddaqta bihi. Ya, tasaddaq bihi, engkau mensedekahkannya. Jadi terima dulu wahai Umar. Kalau kamu mau makan, ya makan saja. Kalau boleh sedekahkan, ya sedekahkan saja. Yang penting kamu terima. Karena ini pemberian yang bukan kamu minta dan yang bukan kamu harapkan. Jelas ya? Wa ma'la, adapun yang bukan seperti itu, maka fala tutbi'hu nafsaka. Kalau bukan seperti itu, maka jangan engkau ikutkan nafsumu terhadap harta pemberian tadi. Jadi kalau ternyata kita ngarep-ngarep gitu ya, jangan ikutkan nafsu, jangan ngikuti nafsu. Artinya ya justru jangan diambil. Jadi
Jadi pengen terus minta, kalau bisa jangan diambil malah, kebalikannya. Jadi fala tatbi'u nafsak. Jangan engkau capekkan dirimu. Jangan engkau mengikuti nafsu, lelah. Karena seringkali kalau marah-marah malah nggak dapat ya, kecewa kan. Maka fala tatbi'u nafsak. Jangan ikuti nafsumu itu untuk mengejar harta tersebut. Qala Salim, ini Salim berkomentar. Jadi Salim tabi'in ya, karena bertemu dengan ayahnya Ibnu Umar, maka dia adalah tabi'in, tidak bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Salim mengatakan, fakana Abdullah. Nah, ini memang orang Arab itu kan nyebut bapaknya ya, namanya gitu ya. Fakana Abdullah, maka adalah Abdullah la yas'alu ahada. Dia tidak pernah minta seorang pun syai'an, sesuatu apapun. Jadi nggak pernah minta apapun kepada siapapun. Nah, ini mengamalkan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini terkenal orang yang sangat ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi wala yaruddu syai'an utiyahu. Tapi ketika dia diberi, dia tidak pernah menolak. Jadi wala yaruddu syai'an utiyahu. Kalau diberi, dia tidak pernah menolak, tapi dia pantang untuk minta. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim dengan ittifaq. Jelas hadisnya ya? Runutannya dari awal sampai akhir. Ya. Kalau kita baca riwayat yang lain dalam riwayat Imam Bukhari, kalau ini kan muttafaqun alaih. Paham tentang hadis muttafaqun alaih ya? Jadi muttafaqun alaih itu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, terus perawinya sama, yaitu Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Umar Sani. Jadi kalau perawinya sama, itu namanya muttafaqun alaih. Kalau hadisnya perawinya beda, tapi lafalnya sama, biasanya rawal Bukhari wa Muslim, gitu ya. Jadi kalau ittifaq cocok, sahabatnya sama, jadi perawinya ketemu. Jadi Bukhari, Muslim ketemu di Umar bin Khattab atau di Abdullah bin Umar. Baik, jazakumullah. Dalam riwayat yang lain ada seorang sahabat namanya Abdullah bin As-Sa'di. Ini seorang tabi'in dan dia termasuk pejabat ya. Jadi angkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, perbuatannya persis dengan Umar bin Khattab. Dia pejabat, petinggi, tapi nggak menerima gaji. Ketika Umar memberikan gajinya, dia menolak. Khalifah, hamba saya banyak, kuda saya banyak. Artinya kebutuhan saya sudah tercukupi, sudah lebih. Ada orang yang lebih butuh dari saya. Artinya kembalikan ke Baitul Mal, biar nanti diberikan kepada orang fakir, orang yang lebih membutuhkan. Maka kemudian Umar pun menyampaikan hadis yang sama, yang disampaikan kepada anaknya, disampaikan kepada Abdullah bin As-Sa'di. Kamu ambil gaji. Urusan nanti kamu makan silahkan, nanti kamu sedekahkan silahkan. Karena aku mengalami hal yang sama ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini subhanallah ya, betapa mereka ini mirip-mirip. Tapi ini mirip dengan sahabat. Baik, ada beberapa pelajaran yang kita ambil hadis ini. Yang pertama adalah fadlu Umar radhiyallahu anhu wa zuhduhu wa itharuhu wa iffatuhu wa qillatu at-tam'i wa
qillatut tam'i. Jadi hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai orang yang sangat zahid, orang yang tidak begitu mementingkan urusan dunia. Artinya tidak tergoda oleh dunia, tidak merasa terpenjara oleh dunia. Kemudian itharnya beliau, kan tadi bahasanya jangan kau berikan kepada saya ya Rasulullah, berikan kepada yang lain. Lebih baik ke yang lain, jangan ke saya. Dan itu juga qillatut tam'i, sedikitnya keinginan. Qillatut tam'i, tidak tomak. Apa itu tomak? Saya bisa nyebut ya. Kasar. Itu tomak. Lebih tamak ya. Tamak. Orang yang tamak. Tapi beliau tidak. Qillatut tam'i. Jadi nggak ada ketamaan, nggak ada keinginan untuk numpuk harta, memperbanyak harta. Enggak. Seperti itulah hasil didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu bukan orang-orang yang gila harta, bukan yang rakus akan harta, yang tamak akan dunia. Itu sahabat. Makanya ketika diberi, ya Rasulullah, berikan ke yang lain, berikan ke yang lain. Ada yang lebih butuh dari saya. Kalau Bapak baca di surat Al-Baqarah itu, orang-orang muhajirin itu, kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, mereka lapar Pak, nggak makan. Ketika di Madinah, baru hijrah ke Madinah, nggak makan, tapi nggak mau minta. Nggak punya saja kayak begitu, apalagi punya. Nggak punya saja nggak mau minta, nggak mau lihat-lihat orang lain. Ya, ifah itu, menjaga dirinya, apalagi kalau punya. Jadi mereka ini orang-orang yang zahid, orang-orang yang mu'thir, lebih mementingkan yang lain daripada dirinya sendiri. Mereka orang yang qalilus tam'i, sedikit keinginannya, kecil keinginannya, tapi walaupun sedikit, tapi justru malah datang, malah mendatangi, menghampiri mereka. Baik, ini yang pertama. Pelajaran kedua, alimtina amma wahabul imamul adil amalun ghairu mamduh wa laysa minal adab bi khilafi ma law kana al-imamu zaliman. Jadi tidak menerima pemberian dari imam yang adil itu tidak dipuji. Makanya Nabi SAW tadi khudhu ya Umar. Kenapa? Jadi para ahli hadis mengatakan Rasulullah SAW itu orang yang adil, pemimpin yang adil. Jadi ketika pemimpin yang adil memberi, maka jangan menolak. Jangan menolak. Jadi misalnya Pak, ada Pak Camat ngasih gitar, ya diterima. Tapi lihat ya, camatnya orangnya baik ya. Jadi kalau imam itu adil, memberi, maka terimalah. Kecuali kalau pemimpinnya zalim, baru kita menolak ada alasan. Tapi kalau adil, tidak ada alasan untuk menolak. Jadi ini Nabi SAW mengajarkan kepada Umar seperti itu, adabnya itu seperti itu, akhlaknya seperti itu, etiknya seperti itu. Sebagaimana dalam surat Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diberikan Rasul maka ambillah. Surat Hasyr ya, ambillah. Adapun yang tidak diberi, ya jangan berharap. Jadi diberi ambil.
Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada Umar, lihat siapa yang memberi. Kalau itu yang memberi adalah Rasulullah SAW, maka terima. Tentunya Rasulullah SAW sudah punya pertimbangan. Beliau tidak sembarang memberi. Beliau orang yang adil. Ini pelajaran bagi kita Pak ya. Kalau ada saudara kita yang memberi, Bapak lihat orang yang baik, jangan sekali-kali menolak. Jangan, nggak perlu. Apalagi jaim. Apa jaim Pak? Jaga image ya. Gengsi atau gimana Pak? Jangan. Kalau itu orang baik, terima. Jadi kalau ada orang yang baik memberi, maka jangan ditolak. Karena itu datang dari hatinya. Kalau Bapak tolak, Bapak menyakiti hati dia. Hatinya itu baik, ingin berbagi dengan kita, maka terima. Baik, berikutnya yang rahmatullah, man urifa bi anna al-mal alladhi wahabahu wahibun malan halalan, man arafa bi anna al-mal alladhi wahabahu wahib malan halalan. Ini bukan nyebut nama saya, bukan ya. Jadi kalau ada orang mengerti, mengetahui bahwasanya orang yang memberi kepada dia, pemberian adalah pemberian yang halal, maka fala yajuzu radduhu, maka tidak boleh menolaknya. Wa in kana haraman fala yajuzu qabuluhu. Kalau dia tahu itu hartanya haram, maka tidak boleh menerimanya. Kalau tidak boleh menolaknya, kalau dia tidak boleh menerimanya. Wa in syakka fi malihi, kalau dia ragu ini halal apa haram, maka fayarudduhu atau fayaruddahu ihtiyatan wa wara'an. Kalau kita tidak jelas, bahkan kita malah ragu, maka ya ditolak dalam rangka kehati-hatian, dalam rangka untuk warok, jangan sampai ada yang haram yang masuk ke dalam diri kita. Tapi nanti ada pendapat para ulama ya, karena ini sifatnya kondisional. Kadang-kadang ada orang yang kita tahu orangnya hartanya nyampur-nyampur gitu ya, bercampur-campur. Dia kan tidak selamanya orang itu jahat ya. Tidak selamanya orang itu kemudian hatinya tidak baik. Kadang-kadang ada fitrah baiknya yang muncul. Kadang-kadang kita tidak bisa menolaknya. Maka ya bismillah, diterima. Karena Nabi SAW ketika Yahudi memberi, beliau juga menerima. Itu ya. Jadi nanti ini sifatnya melihat bagaimana kondisinya. Itu pelajaran yang ketiga. Berikutnya, jawazu akhdhil mal wa tamallukuhu idza jaa min ghairi su'alin wala tama'in. Bolehnya kita mengambil harta yang diberikan kepada kita dan memilikinya kalau memang kita tidak minta ataupun tidak mengejarnya. Jadi dibolehkan, malah sangat-sangat dianjurkan. Apalagi itu harta yang halal, apalagi dari teman kita yang baik. Kalau dari pemimpin yang adil, maka boleh kita menerimanya. Adapun permasalahan setelahnya, tadi ya, pelajaran tadi. Jadi kita diberi, tapi kita tidak minta, juga kita tidak mengejarnya. Maka petunjuk Rasulullah SAW kepada kita adalah ambil. Ketika beliau menunjukkan kepada umat, ambil dan masukkan ke dalam harta. Masukkan ke dalam harta. Fatamawwan, itu teks nasnya sudah jelaskan.
masukkan ke dalam hartamu, jadikan bagian dari hartamu. Adapun nanti engkau makan, ya nggak masalah. Atau engkau sedekahkan, maka itu juga tidak masalah. Nah, ada pelajaran tambahannya terkait dengan ini. Tadi kan disedekahkan. Ibaratnya maksud dari Umar tadi adalah dia nggak mau menerima dan inginnya harta itu disedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan, diberikan kepada orang yang membutuhkan sebagai sedekah. Tapi petunjuk Nabi adalah ambil dan masukkan dalam bagian hartamu. Maka para pensyarah hadis memberikan tambahan pelajaran. Ketika kita bersedekah langsung, itu lebih baik. Artinya kalau kita terima terus kemudian kita sedekahkan, itu lebih baik dibandingkan kita menolaknya, kita katakan berikan kepada yang lain. Paham Pak ya maksudnya ya? Jadi kalau kita menolak terus kita sampaikan berikan saja kepada yang membutuhkan, artinya siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Orang lain. Maka para hadis mengatakan justru menerima lebih baik. Ketika kita terima baru kita sedekahkan, itu lebih baik. Nah kuncinya, kenapa kok dibilang lebih baik? Kenapa dikatakan lebih baik kalau seperti itu? Ternyata alasannya adalah ilahnya, sebabnya ketika harta itu sudah di tangan kita, maka di situ ada hirs. Apa hirs? Hirs itu keinginan bagaimana harta itu tidak keluar. Kalau sudah menjadi milik kita, itu ada keinginan yang lain. Artinya di situ ada apa Pak? Ujian. Ujiannya lebih berat dibandingkan nggak menerima, tolong bagikan ke yang lain. Lebih berat mana Pak? Secara real ya. Bapak dikasih, Bapak nolak, berikan ke yang lain saja. Dengan Bapak terima, nanti ada di tangan Bapak atau dimasukkan rekening Bapak misalnya, kan bisa jadi nggak langsung diserahkan. Artinya ada di tangan kita, ada di tangan kita. Maka disitulah ujiannya, disitulah pahalanya lebih besar. Kenapa? Kalau di tangan kita muncul itu, karena sudah menjadi milik kita. Ini para pensyarah hadis mengatakan seperti itu. Jadi maka menerima itu lebih baik. Jadi seolah kita ini di challenge gitu ya, diuji gitu, diberi tantangan. Kalau kamu terima, apakah kemudian kamu bisa langsung mensedekahkannya? Apakah kau langsung melepaskannya? Atau justru kemudian ada pikiran yang lain? Oh iya ya, ternyata di rumah butuh. Oh akhirnya kau pakai sendiri. Makanya dulu sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling baik? Sedekah apa yang paling baik ya Rasulullah? Yang paling utama, yang paling afdal. Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab, engkau bersedekah wa anta sahihun syahih. Engkau bersedekah sementara engkau dalam keadaan sehat. Kemudian syahih. Apa syahih? Syahih artinya pelit. Sehat, pelit. Kenapa sehat identik dengan pelit? Kenapa?
Tapi kalau sakit pelit apa dermawan? Hah? Jadi sehat tapi pelit. Sementara orang sakit, apalagi sakit yang sudah mendekati al-maut ya, biasanya royal, biasanya mudah untuk berbagi. Ya, poinnya di situ. Jadi kalau orang sehat itu mimpinya masih banyak. Mobil kita belum ganti, diupdate dong. Masa mobil 20 tahun masih dipakai? Nah, ada pikiran lain lagi. Mobil sudah, rumah kita keramiknya udah lama ini. Akhirnya ganti. Tapi orang sakit, kepikir nggak benerin rumah dulu gitu? Nah, kepikir nggak yang seperti itu? Kalau orang sakit, bayangannya adalah bagaimana banyak bersedekah. Nah, makanya di situ Jamalullah, kenapa tadi itu Rasulullah SAW menganjurkan, mengarahkan, menunjukkan umat agar mengambil dan kemudian menjadikan itu sebagian dari hartanya, karena di situ nanti ada ujiannya. Ketika bersedekah, ketika memberi, sementara itu sudah ada di tangan, itu berbeda dengan memberi dari pemberian orang, berbagi dari pemberian orang, ya, yang kemudian kita tolak. Jadi disitulah perbedaannya. Baik, itu yang keempat ya. Jadi boleh kita mengambil harta pemberian yang mana sebelumnya kita memang tidak minta, sebelumnya memang kita tidak mengejarnya. Fa illam yaji fala tatlubhu atau fala yatlubhu wa yatrukhu. Tapi kalau tidak datang, jangan diminta, jangan dikejar-kejar. Jadi kalau nggak diberi, ya sudah, jangan tomak kepada orang lain, jangan mengharap kepada orang lain. Harusnya mengharap itu kepada Allah. Kalau minta pemberian, mintalah sama Allah, jangan berharap dengan orang. Kadang-kadang kan begitu, orang tuh lihat orang kaya terus coba ya kalau dekat sama dia, kayaknya lucu deh. Ada nggak omongan seperti itu, Pak? Coba kalau berkawan sama dia, kayaknya rumah kita bakal beres ya. Siapa yang jamin? Nah, itu namanya mengharap-harap dari manusia. Jangan. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sedang putus pun, siapa yang diharapkan? Allah. Jadi ngadu langsung ke Allah. Ya Allah, sedang putus ya Allah. Pokoknya kalau Allah diingat pertama kali itu, Allah paling cinta dengan apa itu. Sampai sedang putus saja ingat Allah. Ya. Jadi ketika kita tidak meminta, tidak mengejar, dan diberi orang, maka kita dianjurkan, boleh kita untuk menerimanya. Pelajaran berikutnya, Jazakumullah, dzamu tatallub ila ma fi aidil aghniya wa tashawwuq ila fudulihi. Jadi sangat-sangat tercela ketika seseorang itu mengejar-ngejar atau berharap. Tasyawuq itu apa ya? Kayak rindu gitu ya, syauq. Artinya betul-betul ingin dengan apa-apa yang di tangan orang-orang kaya, seperti kita sampaikan tadi. Jadi ketika punya teman orang kaya itu merasa ibaratnya kalau air itu kayak dapat apa Pak? Cipratannya gitu. Kalau perlu bukan
cipratan lagi malah. Hah? Tumpahannya gitu. Hah? Siramannya gitu. Wah, gak ada yang muncul ini. Nah, itu bukan akhlak seorang muslim. Berharap kapan dia ya terketuk hatinya kemudian memberi kepada kita. Itu sangat-sangat tercela dan dicela dalam agama kita. Ya. Dan itu menunjukkan wa anna hadatun madmumatun tadullu ala syiddati raghbah fid dunya war rukun ila at-tawassu fiha. Dan ini menunjukkan satu kondisi yang menunjukkan bahwasanya kita ini begitu cinta kepada dunia dan ingin berluas-luas dalam dunia. Sementara ada satu surat surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur. At-takatsur dari kata kathrah, banyak. Kalau takatsur itu ada makna sangat gitu. Sangat. Kalau sangat berarti maknanya apa? Berbanyak-banyak gitu. Ya, kalau di terjemahan bisa diartikan bermegah-megah. Jadi jangan sampai orang itu mimpinya hanya memperbanyak harta. Kita bukan menghalangi orang kaya ya, bukan. Tapi kalau bahasanya takatsur, itu nanti yang muncul adalah tafakhur. Yang muncul adalah apa? Berbangga, menyombongkan. Itu yang terjadi. Beda dengan orang yang betul-betul mencari karunia Allah. Ya, nah nanti di bab berikutnya ya. Di bab berikutnya mengusahakan semua kebutuhan kita dengan tangan kita sendiri. Itu nanti bab 59. Jadi intinya di sini jazakumullah pelajaran terakhir ya. Bagaimana kita ini tidak ya, berharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Kita tidak merindukan, kita tidak mimpi untuk mendapatkan apapun yang ada di tangan manusia. Dalam tanda kutip orang-orang yang kaya. Kalimat yang memberikan orang kaya. Orang nggak punya masa memberi. Ada satu mathal Arab, ada peribahasa Arab, faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu tidak akan memberi. Jadi yang punya potensi memberi ya orang punya. Tapi kita tidak boleh berharap dengan keinginan mereka untuk memberikan kepada kita, kemauan mereka untuk memberikan kepada kita. Jangan sekali seperti itu. Itu namanya tadi sabda Rasulullah SAW apa tadi? Jadi bukan tatol, bukan israf. Jadi israf itu betul-betul mengusahakan supaya orang itu memberi kita. Itu jangan sampai. Ini bagian dari berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Khalid As-Sabit dalam syarahnya Riyadhus Shalihin membagi manusia itu menjadi 3. Yang pertama, qad yatatalla walakinnahu la yas'a. Ada orang yang berharap kepada orang lain tapi tidak minta. Jadi melihat orang punya, dia pengen tapi dia tidak minta. Yang kedua,
Yatatallaq wa yas'al. Dia pengen yang di tangan manusia, kemudian akhirnya beraksi. Apa aksinya? Yas'al, minta. Udah mulai Pak, verbalnya keluar, ngomong, minta. Yang lebih jelek lagi yang ketiga, yatatallaq wa yas'al wa yahtal. Sudah ingin diaksikan dengan minta, kemudian mencari banyak cara. Nah ini afatun, ya, penyakit yang perlu ilal mu'alajah, yang butuh mu'alajah, yang butuh terapi. Di masyarakat kita seperti itu Pak. Ketika turun BLT, bantuan langsung tunai. Tiba-tiba yang kaya menjadi miskin. Akhirnya ngurus apa Pak? Surat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Orang mampu jadi enggak mampu. Jadi ketika muncul BLT, turun BLT, baru dengar saja itu sudah beraksi, langsung cari surat keterangan miskin. Bagaimana nanti dia didata oleh RT, oleh RW, termasuk orang yang miskin, berhak mendapatkan BLT. Nah, ini orang seperti ini bahaya, dan ini tidak baik dalam Islam. Jadi ada orang-orang seperti itu. Jadi ketika ada bantuan, ketika ada kucuran dana gitu, apalagi BLT, bantuan langsung tunai, itu di bank untuk numpuk itu, ramenya bukan main, ya kan? Jadi orang mengejar, orang berharap. Kalau kita lihat sahabat dulu, ketika perang, ya, secara umum, kebanyakan setelah perang, ghanimah mau dibagikan, sepi Pak, sepi. Ketika perang mereka semangat. Ketika terjadi perang mereka ingin mendapatkan bagian syahid, tapi nggak dapat syahid. Ketika ghanimah dibagikan, banyak yang kemudian malah pergi, malah menghilang. Ini para sahabat. Kalau di kita enggak. Kalau di sini enggak ya? Soal di sini enggak ya? Di sana yang lain itu rebutan. Kadang-kadang Pak RT itu yang didata siapa Pak? Keluarganya. Ya Allah, salah Pak RT. Keluarganya yang kaya dimiskinkan, diturunkan, kan kasihan. Kadang-kadang Pak RT-nya lurus, jujur, tapi warganya gesek-gesek. Nah masa RT kita nggak dapat? Masa RT di harvest? Nah, kata Pak RT-nya, masa dia harvest dapat? Kata anak buahnya, anggotanya, masa kita nggak dapat? Nah ini bukan akhlak seorang muslim. Justru kalau ada yang begitu, justru kita sepi, kita keep, nggak mau. Tapi kalau misalnya kita memang orang nggak punya, kemudian ada yang datang, tadi kaidahnya ya, selama tidak minta, selama tidak tatallub, tidak mengharap atau mengejar-ngejarnya, maka kita boleh menerima. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup pertemuan kita di majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.